Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bersembunyi dengan kata ikhtiar, datang ke kiai atau apa gitu, orang pinter gitu ya. Supaya bisa apa tuh? Duitnya ketemu atau apa? Begini sebetulnya. Memang ada beberapa, kita percaya ada beberapa orang yang diberikan kemampuan oleh Allah tidak seperti kita. Itu disebut dalam terminologi agama namanya ilham. Ya. Jadi ilham itu man alhamallahu ala qalbih, itu masuknya melewati atau melalui malaikat. Ada orang-orang pilihan Allah yang diberikan kemampuan lebih dari kita. Ya, saya contoh aja dah. Ada kita berobat misalnya berobat yang medis dengan yang non medis. Yang non medis kadang-kadang itu cuma nenek-nenek tukang ngurut doang. Bisa banget itu benerin atau nyembuhin atau segala macam bisa. Padahal nggak pernah sekolah. Jadi semuanya diberikan Allah sama. Begini gampangnya. Jadi ada yang disebut dengan sifat Allah. Allah itu bisa, saya kasih contoh, Allah maha alim. Nah ilmunya Allah kasih di alam dunia ini. Tapi melalui dua hal. Satu melalui wadah ilmu, belajar. Satu tidak melalui belajar. Tidak melalui belajar ini karena efek kesalehannya, efek ibadahnya dan segala macam. Maka kalau yang belajar jadi dokter namanya. Kalau yang melalui tidak belajar, nah makanya disebut sebagai tabib itu. Atau kalau dalam agama disebut apa itu? Kalau dalam kita ini disebut apa itu? Ya non medis lah begitu ya. Bukan dukun. Kalau dukun itu kan yang menyan apa segala macam begitu. Padahal menyan juga dari Arab juga itu. Sama. Ya, kalau kita ke Yaman banyak banget yang begitu-begitu tuh di Yaman banyak sekali. Ya, bukan menyan sebetulnya itu. Apa sih namanya? Kayu gaharu itu. Dan itu wangi-wangian. Yang Nabi juga senang itu. Tatoyub namanya, berwangi-wangi daripada berketek-ketek. Mau berketek-ketek. Lu salat berjamaah, bau ketek banget lagi. Ya, berwangi-wangi. Udah kagak gablek minyak wangi, kagak demen minyak wangi lagi gitu. Jadi ada dua jalur, satu melalui jalur kasab, jalur upaya menuntut ilmu, yang satu tidak. Nah kan kita bingung nih dari dua kubu ini bingung, yang mana yang harus kita percayai? Dua-duanya kita percayai. Ada orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah langsung, ada orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah melalui belajar. Pernah nggak ketemu anak kecil langsung hafal Quran, umurnya baru 4 tahun? Pernah? Nah itu belajarnya kapan? Dalam perut? Enggak, itu namanya ilham. Nah orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah, tahu-tahu bisa patah tulang, berobat sama dia, tulangnya bisa nyambung lagi, itu yang diberikan kelebihan oleh Allah. Dan kita kudu percaya yang begitu. Kudu percaya seperti itu, supaya kita ini nggak terjebak pada persoalan hukum alam. Yang belajar pinter, yang nggak belajar bodoh, itu hukum alam, Pak. Ada di atas hukum alam itu hukum Allah. Yang Allah bisa menjadikan orang pintar tanpa belajar. Jadi dua-duanya harus dipercaya itu. Kalau kultus ya jangan, misalnya apalagi disembah jangan. Percayaan tetap ke Allah. Tapi dua jalur ilmu ini kita kudu percaya. Ada ilmu kasbi namanya, ada ilmu wirosah. Wirosah itu langsung diberikan Allah tanpa upaya. Kok bisa begitu? Itu makhluk pilihan Allah. Kalau kita pengen jadi begitu, saya juga nggak tahu caranya bagaimana itu tiketnya. Nggak tahu. Itu Allah yang pilih langsung. Ada seorang anak baru umur 5 tahun hafal Bulughul Maram. Bagaimana belajarnya? Apa itu tipuan? Apa itu dukun? Bukan. Itu Allah yang langsung kasih di hatinya. Nah, kenapa harus ada yang demikian? Supaya manusia tidak terjebak dalam hukum alam. Kalau kagak makan, lapar. Kalau kena api, panas. Kalau main pisau, kena berdarah nanti. Coba dah. Bapak kalau percaya hukum alam berlebihan, nanti bisa kafir, Pak. Dalam akidah itu ada yang sampai bilang bisa kafir. Anda harus sekolah dulu, baru sah jadi dokter. Jangan nyembuhin orang. Jangan, Pak. Ada juga orang yang kagak sekolah dokter diberikan kemampuan oleh Allah memang benar. Dan tapi ada juga yang tukang ngibul. Yang kemarin viral itu. Nah itu ngibul itu mah. Tapi kalau Bapak datang ke tempat-tempat yang lain, banyak orang soleh yang gak pernah kuliah kedokteran, tapi kalau orang datang dikasih air, dikasih apa, sembuh, itu benar dari Allah. Kenapa? Kesolehan hatinya, apa ibadahnya atau apa itu benar. Supaya manusia nih otaknya nih gak selalu begitu.
Kena api panas, kena air basah, enggak. Ada enggak orang keseset-seset begitu kagak berdarah? Lah ada apa? Itu bukan debus. Supaya manusia itu tidak terpaku pada persoalan hukum alam. Ada kuasa di atas hukum alam, namanya hukum Allah. Lah kan kalau makan kenyang hukum alam namanya. Kalau kena pisau sobek itu hukum alam namanya. Jatuh dari lantai 3 ke bawah mati itu hukum alam. Saya pernah lihat berita, meskipun di YouTube, tapi ternyata katanya ada, cuman bukan orang sini. Orang jatuh dari pesawat kan logikanya mati, tapi hidup. Itu hukum Allah, bicaranya bukan hukum alam, hukum Tuhan, dan kita percaya, orang beriman harus percaya begitu. Kalau tidak, berarti separuh-separuh percayanya itu. Bagaimana? Kita percaya dengan keajaiban yang lain-lain, tapi tentang persoalan itu kita percaya. Kalau saya dua-duanya saya percaya, Pak. Ke non medis saya percaya, ke orang dokter juga saya percaya. Dua-duanya saya datengin malah. Karena dua-duanya ilmu Allah, dititipinnya berbeda. Kecuali kita lihat sehari-hari ini orang ngobatin orang sakit, ternyata sehari-harinya nggak sholat, jangan berobat di situ. Sehari-harinya kagak sholat sih, itu pasti dukun yang begitu. Kita lihat dulu seharinya sholat enggak, baca Quran enggak, dia punya santri apa enggak, dia soleh enggak, baca Quran enggak. Kalau itu datang dari pesantren, yakinlah itu bukan dukun kalau datang dari pesantren. Kecuali kalau tiap harinya enggak sholat. Atau pakai jubahnya demennya hitam mulu. Kayak enggak punya gamis putih aja, hitam mulu. Ya, dan segala macamnya. Nah itulah. Jadi hemat saya, yang pertama, ikhtiar apapun boleh, termasuk datang ke orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa ya, bisa memprediksi, bukan memastikan. Memprediksi, bukan memastikan. Nabi juga sering begitu, Pak, sering. Ini Nabi pernah ditanya, jawabnya begini, saya ti zaman. Itu Nabi prediksi itu. Nabi prediksi. Kalau kita tahu Nabi pernah terluka, pernah apa, betul, ya sama. Kata siapa? Orang-orang pintar juga kagak terluka. Orang-orang di pesantren juga kagak terluka, sama. Yang mengajarkan seperti itu sebetulnya Rasulullah juga, kalau Bapak tahu, Nabi itu kalau dalam Syama'il Muhammadiyah, ya dalam beberapa karakteristiknya, itu fisiknya dijaga Allah langsung. Jadi kalau ditanya siapa rajanya ahli debus, ya Nabi Muhammad lebih debus dari yang lain. Nabi itu kalau kena apa segala macam, yang dipertontonkan di hadapan sahabat, itu supaya mereka menganggap Nabi manusia biasa aja. Betapa banyak cerita-cerita hadis yang tidak terekspos. Itu Nabi itu kalau luka, rapat lagi langsung. Nggak kerasa. Nabi kalau ketika, mohon maaf Pak, Nabi ketika dia pup, BAB, itu langsung buminya tak begitu sendiri. Kebelah, terus langsung rapat lagi. Dan saya juga nggak tahu kenapa dijelaskan, tahu-tahu fisik Nabi langsung bersih lagi. Tanpa istinja kadang-kadang. Istinja itu cuma Nabi mengajarkan saja kepada sahabat. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling hebat, ya Sayyiduna Muhammad itu. Siapa orang paling kebal, ya Nabi Muhammad itu. Cuma kenapa Nabi disetting bisa sakit, bisa berdarah, itu di hadapan umum. Supaya manusia juga tetap menganggap bahwa Nabi manusia biasa. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu enggak. Yang saya enggak setuju adalah itu dipertontonkan. Mau jadi pesantren atau apapun saya enggak setuju itu. Dipertontonkan Pak. Nih, kagak kan? Kan begitu kan? Nih, putus beneran, syukurin dah tuh. Itu saya enggak pernah setuju. Makanya di pesantren saya enggak pernah saya suruh santri-santri saya untuk ngajarin begitu Pak. Di pesantren saya ada silat juga. Cuman saya wanti-wanti gurunya begini. Awas tolong Ustaz, santri saya jangan diajarkan yang macam-macam kecuali silat dalam arti olahraga. Nah fisik biar sehat aja begitu, biar sehat fisik. Jangan diajarkan bisa jalan di atas kabel, itu kayak tikus. Nanti kesetrum, jangan. Biar anak-anak ngaji dulu, belajar Quran, belajar fikih, biar faham dulu begitu. Nanti dari kesolehannya kepada Allah, nanti dari efek ibadahnya, Allah sendiri yang kasih kemuliaan. Entah dari lisannya, entah dari apanya itu. Kita percaya dengan itu. Namanya karomah, datang dari Allah melalui efek ibadah. Kalau di kampung ada orang bisa nyembuhin orang, tapi nggak ibadah, itu bukan karomah, itu karombeng, bukan karomah. Ya, bukan karomah itu dukun itu. Ya, dukun sama dukan mirip-mirip tuh. Ya,
Jadi dukun tuh kayak warung aja. Jadi nganuin orang kaya, dia sendiri begitu pakaiannya, nggak pernah beli pakaian bagus. Dukun begitu. Mana ada dukun pakai kemeja rapi, Pak? Pakai batik nggak ada kan? Makanya pasti begitu. Nah itu mungkin itu jawabannya ya. Ada lagi? Baik. Cukup.